Mengapa saya katakan bahwa Isra Mi'raj itu adalah paganisme? Ada orang yang seperti itu. Ada. Anda menjamin ketika ada orang mengatakan Yesus Tuhan, dia langsung tidak pernah berbuat dosa lagi. Begitu. Masuk Kristen aja. Kalau kamu semua ayat-ayatnya ngambilnya dari Alkitab. Ya juga ya, aku udah GR loh, Riva. Topi aku bagus gitu kan, kirain gitu. Kata Yesus kalau kita memuji apa yang kita pakai itu, jadi yang dipuji itu harus memberikannya, Ustadz. Topi Gus Handi bagus ya, Ustadz ya. Masuk Kristen aja. Kalau kamu semua ayat-ayatnya ngambilnya dari Alkitab. Masuk Kristen aja deh. Ngapain kamu kayak gitu? Oke? Apa-apa ayat Alkitab, apa-apa ayat Alkitab. Emang kitab ente itu? Terima kasih tawarannya untuk menjadi orang Kristen. Tapi rasanya kalau saya masih sehat akal saya ini, saya kayaknya nggak menolak. Karena apa? Kalau kita beriman itu berdasarkan kitab suci, berdasarkan ayat-ayat, bukan berdasarkan asumsi. Sorry ya Tante ya, saya tuh masih, alhamdulillah masih diberi kesehatan dalam berakal dan masih diizinkan untuk memiliki hati nurani dan bermoral. Bagi saya tuh Tuhan tuh nggak butuh pembunuhan untuk menunjukkan kasih. Bagi saya tuh Tuhan itu nggak perlu harus keluar dari tempat pembuangan air kencing untuk menunjukkan kasih sayangnya. Maaf ya Tante ya, saya menolak ya Tante, terima kasih. Kelihatannya Mbak Riva ini berakal sehat. Makanya saya ingin bertanya, kalau nanti Mbak Riva waktunya harus meninggalkan dunia ini, apakah Mbak Riva yakin bahwa Mbak Riva akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak berdosa? Kalau Anda katakan, ya, saya akan stop. Tapi kalau Anda mengatakan, ya, mungkin ada dosa sedikit, maka saya ingin bertanya, bagaimana Mbak Riva menjawab Taha 74, yang mana barang siapa yang menghadap sang Khalik dalam keadaan berdosa, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam ini. Nah, apakah Mbak Riva yakin akan masuk neraka atau tidak? Berdasarkan surat ini, silakan dibahas sampai ke 75 juga boleh. Beriman itu berdasarkan kitab suci, berdasarkan ayat-ayat. Lalu kenapa kamu lebih menyukai ayat kami untuk menjadikan semua dalil-dalil? Lalu kenapa kamu lebih mempercayai ayat-ayat kami? Di manakah keabsahan ayatmu? Di manakah kehebatan ayatmu? Sehingga kamu jarang sekali menggunakan ayat-ayatmu. Sehingga kamu tidak pernah menggunakan ayat-ayatmu untuk menyatakan kebenaranmu. Kenapa lagi-lagi ayat kami yang kamu ambil? Begitu menarikkah ayat-ayat itu yang tidak ada di tempatmu, sehingga tanpa kamu sadari kamu begitu ngefans dengan ayat-ayat Alkitab. Itu artinya kamu itu sebetulnya mempercayai ayat kami, karena dalil-dalil yang kau pakai itu kamu percayai dan kamu pakai itu sebagai dalil untuk menjadikan senjata dirimu. Maaf, Tuhan kita itu beda. Tuhan kita itu beda, Riva. Tidak bisa kamu samakan Tuhan kami itu, tidak bisa kamu samakan dengan Tuhanmu yang baru nongol di tahun berapa itu, yang mendadak sontak, yang tanpa nubuat, tanpa berita, tanpa pemberitahuan, tanpa mujizat, tanpa tanda, tanpa ada apa-apa. Kamu sampai sekarang tidak bisa menunjukkan jati diri Tuhanmu. Oleh sebab itu, kamu hanya memakai ayat-ayat di dalam kitabku. Karena ayat-ayat di dalam kitabku itu penuh pembuktian, penuh bukti, penuh fakta, penuh realita, penuh dengan hal-hal yang menunjang opinimu gitu loh. Kalau begitu ya kenapa nggak masuk Kristen aja? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kamu masuk sorga. Yang menjadi masalahnya adalah kamu yang tidak tahu apa-apa tentang kitab kami. Kamu punya pengajaran sendiri tentang Alkitab itu. Karena apa? Karena kamu asal comot. Ambil ayat yang kamu suka saja, ya kan? Makasih ya Bapak sudah
memberikan statement bahwa saya berakal sehat. Alhamdulillah umat Islam itu memang diberikan akal oleh Allah dan kami menggunakan akal itu. Jadi sepanjang pengetahuan saya umat Islam itu tidak pernah terkekang untuk mempelajari apapun dengan doktrin, melainkan kami boleh mengembangkan apapun akal, tapi kami tidak dipimpin oleh akal, melainkan kami dipimpin oleh hati nurani, tapi menggunakan akal. Segala sesuatu yang kami pelajari itu memang menggunakan akal, karena prinsip umat Islam itu Tuhan itu tidak bisa masuk akal, tapi agama nggak bisa diakal-akali, namun beragama harus menggunakan akal. Dan Allah memberikan akal dan hati. Hati ini sumber dari moral, harus bersinergi kedua-duanya. Jika kita menghilangkan salah satu, maka kita akan tersesat. Kalau kita cuma memakai akal saja tanpa menggunakan hati, maka yang terjadi adalah kita akan tersesat. Bisa-bisa kita akan menghilangkan kekuasaan Allah karena tidak terjangkau oleh akal. Tapi ketika kita hanya baperan menggunakan hati saja, perasaan saja tanpa berakal, maka sama saja kita dengan orang yang bodoh, karena baper sedikit, hanya perasaan-perasaan kasihan, tapi seperti contoh begini, kita kasihan melihat ada orang kesetrum, lalu kita karena kasihan, kita tidak memikirkan dengan akal, lalu kita sentuh orang itu, sementara kita dikasih akal, apabila kita menyentuh orang itu, kita akan ikut tersetrum. Nah, kita harus menggunakan akal sehat dan juga tersinergi dengan moral hati. Baik, saya akan jawab perkataan Bapak. Di dalam Islam itu tidak ada yang pasti kecuali Allah yang memastikannya. Tidak ada. Itulah namanya arti muslimun. Muslimun itu artinya adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan. Berserah diri dalam artian apa? Bukan pasrah, bukan. Berserah diri artinya adalah mengembalikan segala sesuatu keputusan itu kepada Allah. Tapi Allah bukankah memberikan kita akal, memberikan kita fisik yang mampu, otak yang berfungsi untuk menentukan pilihan ingin ke neraka atau ingin ke surga. Jadi ketika Bapak bertanya kepada saya, apakah saya yakin masuk surga? Nah, ini kalau saya bilang saya pasti masuk surga, maka jatuhnya saya takabur. Takabur artinya adalah mendahului apa kehendak Tuhan saya. Tetapi kalau saya katakan begini, Allah memberikan pilihan kepada saya, yaitu antara dua jalan, ke surga dan ke neraka. Dan saya berupaya sebaik mungkin untuk menempuh jalan ke surga, bukan jalan ke neraka. Dan saya membuktikannya itu dengan cara apa? Melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan. Lalu Bapak bilang menggunakan surat Taha bahwa siapa yang berdosa di hadapan Allah, ya kami tidak boleh berdosa di hadapan Allah, tapi ingat Allah itu memiliki sifat pengampun. Dia akan mengampuni siapapun yang dia kehendaki. Tentu dia lebih tahu siapa yang layak untuk diampuni dan siapa yang tidak. Makanya kami ini dinilai bukan berdasarkan banyaknya amalan, Pak, tapi bagaimana ketakwaan kami kepada Allah. Lalu saya akan jawab itu janji Allah di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah itu tidak pelit, Pak. Allah itu tidak pilih-pilih gitu, tapi Allah menilai siapa yang benar-benar takut dan patuh kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ingat, di sini Allah katakan, beritakanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman. Beriman dalam artian apa? 6 faktor keimanan kami. Yang pertama, beriman kepada Allah, Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Beriman kepada kemudian kitab-kitab yang terdahulu dan kitab-kitab yang sudah diturunkan Allah. Beriman kepada rasul-rasulnya, kepada malaikat-malaikatnya. Kemudian beriman kepada hari penghakiman atau hari kiamat. Lalu beriman kepada qada dan qadar. Nah, di sini Bapak mempertanyakan masalah qada dan qadar. Ada takdir yang Allah tentukan yang tidak bisa saya rubah. Seperti Allah mentakdirkan saya lahir dari seorang ibu bernama ibu ini, dan ayah saya adalah itu pilihan Allah. Saya tidak bisa menentukan itu. Kemudian takdir yang bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah ini adalah ketika saya memilih ingin menjadi apa di dunia ini. Saya ingin ingin menjadi orang yang ke surga. Caranya bagaimana? Saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi saya juga punya pilihan lain, ingin menikmati dunia ini saja, maka saya akan mengejar dunia, tentu saya akan terlalaikan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, jadi itulah yang disebut dengan qada dan qadar. Bapak mempertanyakan masalah qada dan qadar, ketentuan Allah terhadap diri saya. Nah, Bapak lupa arti muslimun itu sendiri adalah orang yang menyerahkan segala sesuatu keputusan, baik ke depan yang akan terjadi, itu kepada Allah saja. Dan saya rasa bukan cuma Al-Quran mengajarkan itu. Di dalam kitab Bapak sendiri, bukankah kita harus begitu?
begitu. Tidak perlu kita memikirkan hari besok, biarkan Allah yang Tuhan yang memberi ketentuan. Ibaratkan burung yang keluar dari sarangnya, dia tetap harus berusaha mencari makanan, tapi dia tidak tahu di mana makanan itu ada, tapi dia berusaha untuk mencari karena dia diberi kelebihan Tuhan, yaitu sayap. Dia diberikan sayap, dia diberikan intuisi untuk mencari makanannya. Nah, jadi akhirnya apa? Itulah yang disebut dengan anugerah Tuhan yang harus digunakan. Begitu juga dengan saya. Allah berikan saya kehendak bebas. Saya boleh memilih mau ke neraka, mau ke surga, silahkan. Baginda Rasul saya Muhammad SAW juga menjanjikan akan menjamin surga bagi umatnya, bagi yang mau. Mau bagaimana? Ya ikuti perintah Rasul, ikuti perintah Allah. Lagi pula Bapak juga harus membaca ayat itu dari atas, kemudian lanjut ke ayat selanjutnya. Ya. Yang pertama Bapak harus kenal dulu siapa Tuhan itu. Tuhan itu bukan otoriter, Pak. Bukan seperti Hitler gitu loh. Tuhan itu memiliki sifat yang tidak bisa dinafikan, yaitu pengampun dan penyayang. Di dalam Islam itu berlaku hukum ketika di hari penghakiman nanti ada hukum hisab. Hukum hisab ini adalah dipertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat akan kita pertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi Tuhan itu tidak menghukum si pembunuh dengan si pencuri permen sama saja. Tidak, Pak. Tuhan kami itu maha adil. Ketika ada si pembunuh manusia disamakan hukumnya dengan pembunuh pencuri permen, maka Tuhan itu tidak adil. Lebih adil manusia dong kalau begitu. Sedangkan kita di penjara, kalau di hakim saja tidak seperti itu kan hukumannya. Ketika si pembunuh 15 tahun kemudian pencuri permen tidak mungkin dihukum 15 tahun. Masa manusia lebih adil daripada Tuhan? Nah, Tuhan itu maha pengampun. Artinya apa? Dia berhak mengampuni dosa-dosa mana yang memang layak untuk diampuni. Dan kemudian maka karena itu Tuhan itu memberikan kami perintah untuk melaksanakan ibadah. Dalam beribadah ini Tuhan menjamin bahwa ketika kami melaksanakan ibadah ini, maka kami akan terjauh dari sifat-sifat dosa-dosa besar. Makanya Allah menjamin bahwa orang yang sholat itu akan menjauhi perbuatan yang dosa-dosa besar gitu. Nah, jadi begitu caranya umat muslim agar menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar, yaitu dengan cara apa? Ketika dia mengingat Tuhan ya 5 kali sehari, bagaimana mungkin dia sanggup untuk berbuat jahat? Tetapi ketika dikatakan bahwa tidak ada setiap orang itu mengatakan aku mengimani Yesus sebagai Tuhan, langsung dia berubah jadi baik, itu kayaknya mustahil, Pak. Tidak ada seperti itu. Contohnya saja sekelas pendeta Anda saja banyak yang berbuat maksiat kan. Jadi tidak bisa kita katakan dengan mulut kita saja, tapi kita harus pembuktian. Nah, pembuktian itu apa? Yaitu ibadah itu tadi. Ketika kita mengingat Tuhan dengan benar serius kita lakukan dengan ikhlas, dengan hati kita yang terbuka dan memang mengharapkan keredoan Tuhan itu sendiri, dengan begitu kita akan menjauhkan diri kita dari maksiat. Lalu Bapak bilang Tuhan itu akan menghukum, memasukkan ke neraka setiap yang berdosa, benar. Tapi ingat Pak, kami berlaku sistem hisab, di mana ketika ibadah lebih banyak dikerjakan perbuatan baik daripada perbuatan buruk, maka kami dijamin untuk surga gitu. Makanya Allah bilang, itu yang saya bacakan ayatnya, Abasyiril ladzina amanu wa amilus solihati. Barang siapa, berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada apa yang harus diimani. Kemudian beramal soleh, wa amilus solihati annalahum jannatin, maka akan mendapatkan surga yang mengalir air di bawahnya. Artinya adalah walaupun saya berbuat dosa, maka saya harus mengingat Tuhan saya untuk bertaubat, memohon ampun dan tidak mengulanginya. Jadi percuma saja Pak kalau kita mengatakan saya beriman kepada Yesus. Terus artinya apa? Dengan begitu dosa kita diampuni atau kita boleh melakukan dosa? Apakah Bapak menjamin ketika ada yang mengatakan saya beriman kepada Yesus terus langsung berubah jadi baik? Begitu? Tuhan akan langsung menurunkan roh kebenaran terus kita langsung berbuat baik, tidak pernah berbuat dosa lagi? Ada orang seperti itu? Saya tanya sama Bapak balik begitu. Adakah di dalam orang Kristen yang sudah terbukti satupun orang Kristen yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali setelah dia menjadi Kristen? Adakah begitu? Jadi kalau Bapak bilang tidak ada Mbak Rifa, semua orang Kristen juga pasti melakukan kesalahan. Lah artinya walaupun dia berbuat salah dia tetap masuk surga. Jadi bagaimana cara penghitungannya? Pembunuh manusia dengan pencuri permen apakah sama saja? Sementara Yesus mengajarkan apa? Bagaimana kamu dihakimi di dunia, maka kamu akan dihakimi pula seperti itu. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya Yesus juga mengatakan bahwa ada timbangan hisab. Hisab dihisab. Jadi apa yang Bapak lakukan di dalam kitab Bapak sendiri dinyatakan bahwa akan diberikan upah sesuai dengan perbuatan Bapak. Dan begitu, Yesus mengajarkan hal yang sama seperti yang kami imani di Al-Quran. Kami harus membuktikan kepada Allah bahwa kami layak menjaga surga.
Mana mungkin Pak orang yang di dalam hidupnya, di dunianya berfoya-foya, kemaruk, pembunuh, kemudian tiba-tiba dia boleh begitu saja masuk surga? Apa Bapak pikir kita akan dihilangkan ingatan kita? Bapak yakin kalau kita akan dihilangkan ingatan kita langsung ditring, langsung disulap menjadi baik begitu saja? Di mana letak keadilan Tuhan? Bagaimana dengan orang yang pernah kita sakiti? Di mana letak keadilan buat mereka? Bagaimana orang Kristen yang membunuh seorang anak? Bagaimana keadilan untuk ibunya? Di mana penghakimannya? Jadi untuk apa manusia diciptakan? Hah? Untuk apa manusia diciptakan? Untuk bersenang-senang begitu saja, merasa aman dari dosa, begitu di dalam kekristenan. Justru Bapak membalikkan semua ini. Pertanyaan Bapak itu justru Bapak jawab dalam diri Bapak. Apakah Bapak yakin masuk surga? Apakah Bapak yakin besok Bapak tidak melakukan kesalahan? Anda mengatakan bahwa saya orang yang berakal sehat, tapi Anda menunjukkan bahwa Anda kurang sehat, Pak, akal Anda, Pak. Anda mengklaim kitab suci dan keimanan orang lain dengan klaim Anda, tapi tidak menerima apa yang dijelaskan oleh orang Islam. Bapak bilang Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang paganisme. Sementara Bapak menyembah Tuhan yang meyakini butuh pembunuhan anak manusia agar menghapus dosa. Luar biasa Bapak. Kadang-kadang saya heran dengan kalian yang memiliki standar yang ganda untuk diri kalian sendiri juga orang lain gitu. Di mana letak sehatnya akal Bapak? Bapak katakan bahwa Isra Mi'raj adalah bentuk dari paganisme, sementara kalian yakin Yesus terangkat ke surga dengan badannya yang utuh. Lalu kalian juga mengimani Eliasa dan Henok juga terangkat ke surga. Apakah Bapak pikir Tuhan tidak mampu melakukan itu? Mengangkat hambanya ke surga dan bertemu dengan dirinya. Dan anehnya Bapak mengatakan itu agama pagan. Di kitab kalian bukan cuma Yesus yang naik ke langit. Ada dua tokoh, Henok dan Eliasa. Lalu Bapak bilang kami orang beragama pagan. Sementara kalian yang meyakini bahwa Tuhan membutuhkan darah manusia, pengorbanan anak manusia untuk menghapus dosa. Siapa yang pagan di antara kita? Anda sehat nggak? Semakin tinggi martabat seseorang, itu semakin bisa dipegang ucapannya. Setuju kan? Nah, apalagi Allah yang Anda sembah. Jadi sekali Allah menyatakan hukumnya di Taha 74, barang siapa menghadap sang Khalik dalam keadaan berdosa, maka neraka jahanam itulah akibatnya. Anda menceritakan semua, Mbak Rifa, soal pengajaran Islam. Tapi jangan lupa, begitu Allah mengeluarkan firman-Nya lewat mulutnya yang Anda percayai di Taha 74, maka seharusnya Anda bisa menjelaskan bagaimana Allah sendiri bisa menghindarkan dirinya dari janjinya, dari sumpahnya, untuk membawa setiap orang yang berdosa, entah itu setetes atau setitik, untuk memasukkannya ke dalam neraka. Anda boleh cerita Mbak Rifa mengenai kebaikan, yang masuk surga siapa yang mau dan sebagainya. Tetapi apa yang diucapkan Allah yang mengatakan barang siapa dalam keadaan berdosa menghadap sang Khalik, dia akan masuk ke dalam neraka. Itu janji loh. Dan itu adalah sesuatu yang harus dipegang oleh Allah itu sendiri. Artinya, kalau Allah melepaskan Anda masuk ke surga, berarti Allah sudah ingkar janji dengan Taha 74. Nah, silahkan Anda jelaskan. Ini yang Anda tidak pahami. Anda sungguh tidak paham karena Anda hanya mengutip satu ayat saja, kemudian Anda melupakan siapa Tuhan itu. Berbeda dengan kami umat Islam yang sudah dikenalkan siapa Tuhan itu. Yang pertama, Tuhan itu adalah pengampun. Dan di lain janjinya yang lain, dia tidak berbelit-belit. Dia mengatakan, barang siapa yang datang kepadaku dengan berdosa, maka kalian masuk neraka. Betul. Tetapi masalahnya, apakah Anda yakin ada orang Islam itu mati semuanya membawa dosa? Tidak ada yang percaya, tidak ada yang bisa menjamin itu. Karena apa? Kami umat Islam, ketika kami akan meninggal itu, kami diwajibkan sebelum mati diupayakan untuk melepaskan dosa itu di dunia. Caranya apa? Bertaubat. Itu pencapaian kami. Bagaimana caranya kami bertaubat? Memohon ampun kepada Tuhan
semesta alam ini, kemudian mengingat dosa itu, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya dan mengetahui bahwa itu suatu kesalahan, itu yang disebut dengan bertaubat. Jadi gini loh Pak, kalau Anda ini banyak dosa, walaupun dosa Anda sedikit, tapi Anda tidak bertaubat ketika Anda mau mati, Anda akan bawa dosa itu sampai ke hadapan Tuhan. Tetapi ketika saya ini 1000 buih pun, seperti buih di lautan pun dosa saya, ketika saya meninggalkan dosa itu di dunia dengan cara bertaubat, lalu selesai masalah itu di dunia ini, saya bermohon kepada Tuhan dan selesai masalah itu, saya selesaikan urusan dosa saya di dunia dengan cara apa? Menebusnya di dunia, saya sendiri menebusnya dengan cara apa? Saya bertobat kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan, itu diampuni oleh Tuhan, karena Tuhan itu Maha Pengampun. Kami tidak melepaskan sifat Tuhan di sini Pak, ketika kami membaca sebuah makna ayat. Tetapi ketika manusia itu hingga kematiannya masih membawa dosa, ya masuk neraka lah dia. Tetapi setiap orang yang berdosa itu belum tentu membawa dosa itu ikut serta ketika dia mati. Karena bisa jadi dia sudah melepaskan dosa itu dengan cara bermohon ampun kepada Tuhan yang memang Maha Pengampun itu. Tidak perlu harus ada yang bunuh diri dulu untuk menanggung dosa saya. Karena apa yang saya buat, saya yang harus bertanggung jawab. Jadi pertaubatan itu kan dalam kitabmu sendiri loh Pak, dikatakan Yohanes. Hasilkanlah segala sesuatu sepadan dengan perbuatanmu, pertaubatan yang diajarkan. Ketika kamu berbuat salah, kamu dibaptis, Yohanes membaptis, kemudian lakukanlah perbuatan sepadan dengan buah, hasilkanlah buah yang manis. Itulah namanya pertaubatan. Kita bertaubat kepada Tuhan, mengingat bahwa itu adalah dosa, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya, kemudian melakukan penebusan dengan cara melakukan perbuatan baik setelahnya. Itulah dengan cara apa? Melakukan perintah Tuhan itu. Nah itu kami bertaubat, itu pencapaian kami yang kami coba usahakan saat ini. Kami berharap, semua umat Islam berharap, itu yang disebut dengan semoga kami mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Sebelum kami dipanggil oleh Tuhan, kami akan selalu mengupayakan yang terbaik dari diri kami, itu bertaubat setiap hari. Tapi kami tidak bisa menjamin bahwa kami tidak akan melakukan kesalahan lagi besok. Kami manusia yang memiliki hawa nafsu. Tapi di situ kami dilatih untuk mengekang hawa nafsu dengan cara apa? Ibadah-ibadah yang sudah diberikan kepada kami. Lalu kami berserah diri atas keputusan Tuhan terhadap diri kami. Memang setiap manusia yang berdosa ke hadapan Allah akan masuk neraka. Tetapi apakah setiap manusia yang berdosa ini akan membawa dosanya di hadapan Allah? Tidak. Karena itulah yang disebut dengan pertaubatan. Bertaubat sebelum meninggal, kemudian membuat memohon kepada Allah dan memang ikhlas dari hatinya, tidak berjanji tidak akan melakukannya lagi. Ya, taubat itu Tuhan yang menerimanya. Itulah yang disebut dengan apa? Kematian yang husnul khotimah. Seperti contohnya para mu'alaf. Para mu'alaf itu walaupun dia kafir beberapa tahun, 30 tahun dia kafir, kemudian dia bertaubat, dia suci, bersih, tidak membawa dosa semasa dia kafir lagi. Karena dia beriman kepada Tuhan, kemudian melaksanakan amalan soleh. Begitu juga dengan kami muslim dari kecil ini, sebanyak apapun dosa kami. Setiap hari kami harus mengingat kematian. Agar apa? Agar kami setiap hari bertaubat. Bertaubat dalam artian apa? Mengingat Tuhan, memohon ampun atas segala kesalahan. Maka dari situ kami akan terlatih semakin hari semakin baik. Maka dari situ kami akhirnya layaklah mewarisi surga. Jadi orang yang masuk surga itu bukan pelacur, pesundal, atau pemerkosa, atau pemungut pajak yang tidak terbiasa hidup di dunia ini terlatih menahan hawa nafsu. Tidak sembarangan Pak. Jadi surga itu dihadirkan kepada manusia yang mampu melatih dirinya mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan saja dia tidak ikuti, itu pula yang mau masuk surga. Enak kali, udahlah pembunuh tinggal mengatakan aku beriman kepada Yesus, masuk surga. Konyol kali Tuhan seperti itu. Sedangkan Yesus mengajarkan penghakiman kok. Dari mana pula Anda katakan ketika mengatakan kita beriman kepada Yesus, terus tiba-tiba kita langsung masuk surga gitu? Yesus sendiri tidak menjamin keselamatan untuk kalian. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Itu yang umat Islam lakukan. Kami lakukan perintah Tuhan, melaksanakan ibadah. Untuk apa? Untuk agar kami melatih diri kami mengekang hawa nafsu kami yang luar biasa ini. Jadi begitu, manfaat ibadah itu untuk diri kami sendiri, agar kami mengekang diri dari perbuatan maksiat. Bagaimana mungkin orang yang mengingat Tuhannya setiap hari, dia ada rasa takut, dia merasa diawasi,
Anda kalau di kantor ada CCTV, Anda berani nggak ngupil? Nggak berani Anda ngupil karena ada CCTV. Begitu juga dengan orang Islam yang merasa diawasi, yang yakin bahwa dia diawasi oleh Tuhan. Bagaimana dia mau berbuat maksiat? Orang dia setiap hari lapor kok, 5 kali dia lapor setiap hari kepada Tuhannya. Jadi Islam itu penuh dengan hikmah, Pak. Tidak asal percaya, iman, aku percaya Yesus Tuhan, kemudian masuk surga. Enak kali ditebus. Dia yang memperkosa, dia yang membunuh. Sama saja dia dengan orang yang cuma mencuri permen, sama-sama masuk surga. Kalau begitu enak kali lah hidup kalian itu. Mau memperkosa ya silakan, dosa tetap diampuni. Mau membunuh silakan. Tidak ada latihan dalam diri kalian untuk memperbaiki diri selanjutnya. Karena tidak ada satupun orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan langsung berubah menjadi baik. Nonsen. Hukum Indonesia aja, di mana seorang koruptor mengembalikan uangnya, tidak lantas dia dibebaskan, tetapi hukum tetap ditegakkan. Itu yang namanya hukum. Apalagi hukum Allah. Hukum Allah itu bicara kekekalan. Jadi begitu dikeluarkan Taha 74, sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam, ia tidak mati di dalam neraka itu dan tidak pula hidup. Itu udah tegas sekali karena dikatakan sesungguhnya. Jadi kalau Anda sekarang berdalih dengan mengatakan, oh nanti amal kebaikan saya diperhitungkan dan lain sebagainya, itu tidak ada ditulis di dalam ayat ini. Ayat ini begitu tegasnya, yang mana bahwa setiap yang berdosa adalah pasti masuk neraka. Jadi disinilah integritas daripada Allah itu diperbandingkan dengan hukum manusia yang di Indonesia ini. Tentu seharusnya lebih mulia. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Anda sekarang bisa masuk sorga hanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal kebaikan dan sebagainya, itu sama aja dengan menyogok. Kenapa? Karena hukum Tuhan nggak bisa dibeli. Ya, artinya bahwa apa yang digariskan itu akan dilaksanakan. Karena pada saat banyak orang berdosa diampuni tanpa ada suatu penyebab akibatnya terhadap Taha 74, maka Allah bukan lagi Allah yang maha adil, tetapi adalah maha lalim karena dia menjilat ludahnya sendiri. Jadi kalau Anda baca di Taha 74, itu adalah orang yang berdosa. Sedangkan ayat 75 adalah orang yang lolos dari ayat 74. Makanya ayat 75 ditaruh belakangan. Karena ayat 75 itu adalah buat orang yang beriman dan tidak berdosa. Begitu menerapkan ayat ini. Kenapa? Karena yang berdosa itu pasti masuk ke 74. Sedangkan yang tidak berdosa tapi dia beriman, barulah ayat ke-75. Ya. Jadi artinya bahwa Allah itu juga harus memenuhi hukumnya sendiri gitu, keadilannya sendiri. Ya, itulah sebabnya bahwa tidak ada jalan keluar di dalam keislaman. Kenapa? Karena artinya semua orang yang berdosa akan masuk ke neraka sesuai dengan hukum ini. Masalah soal keringanan dan lain sebagainya seperti Anda bilang dihisab dan sebagainya, itu untuk melihat, menentukan apakah berapa banyak dosanya dan berapa banyak amalnya seperti yang Anda percayai. Tetapi ayat 74 tidak bicara soal amal, soal kebaikan dan sebagainya untuk meringankan itu. Karena ayat ini begitu tegasnya. Karena dikatakan sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya adalah neraka jahanam. Tentu Anda setuju lah, karena Anda masuk akal. Kita tidak mengambil oknum-oknum itu sebagai contoh baik maupun contoh yang jelek, ya. Tetapi kita hanya melihat apa yang ada di dalam hukum-hukum Allah di dalam kitab suci masing-masing. Kalau di dalam kekristenan, kita logikanya Adam itu tidak pernah berbuat kejahatan, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Dia melakukan dengan makan buah koldi itu hanya perbuatan akibat dia beriman kepada iblis, yaitu dia tidak mentaati Allah tetapi mentaati iblis. Jadi artinya logikanya bahwa keselamatan itu juga harus berbicara iman, bukan perbuatan. Maka itulah kenapa Adam
dan seluruh keturunannya sampai kepada Musa, Daud, dan seterusnya melakukan ritual kurban. Karena Allah berjanji bahwa dia akan mengirim juru selamat, dan juru selamat itu adalah keturunan perempuan itu yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan resikonya, tumitnya berdarah dipatuk oleh iblis. Darah itulah yang ditukar. Dan karena Allah berjanji, maka Adam, Musa, Abraham bisa masuk surga karena dia percaya kepada juru selamat yang akan datang, yang disimbolkan dengan korban darah binatang. Jadi artinya seluruh orang di perjanjian lama sebelum Yesus lahir itu diselamatkan karena mereka beriman, percaya akan juru selamat yang akan datang. Nah, sedangkan saya percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Itulah sebabnya Yesus itu adalah suatu realitas yang disimbolkan oleh binatang tadi yang berdarah. Ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen yang beriman? Ya, orang-orang yang beriman itulah yang akan diselamatkan. Apakah masuk surga begitu saja? Betul, dia masuk surga. Tetapi tetap dia dihisap. Kenapa? Karena semua perbuatan yang dia lakukan pada saat dia menjadi Kristen itu diperhitungkan. Karena di dalam Injil dikatakan bahwa setiap orang itu pun akan dihakimi seperti yang Anda sebut tadi oleh Yesus. Tapi dihakimi bukan artinya dihakimi antara masuk surga atau neraka, tetapi dihakimi untuk diberikan pahalanya. Apakah dia paling rendah di kerajaan surga, apakah dia tinggi? Itulah sebabnya Paulus selalu mengatakan bahwa dia berlomba untuk mendapatkan mahkota kemuliaan itu di surga. Itu bukan soal masuk surga, itu berbicara pahala. Nah, terus kemudian bagaimana dengan orang-orang Kristen yang ada sekarang? Kita harus bedain antara jatuh ke dalam dosa dengan hidup di dalam dosa. Kalau dia jatuh ke dalam dosa, dia bisa bangun lagi. Artinya dia bertobat dan berjanji di dalam hati nuraninya tidak melakukan lagi. Kemudian dia jatuh lagi, ya lanjut terus seperti itu selama hati nurani dia berbicara, karena ada Roh Kudus di dalamnya. Tetapi kalau yang hidup di dalam dosa, itu berbalik. Dia sudah enjoy dengan dosanya. Makanya banyak dianalogikan bahwa orang yang jatuh dalam dosa itu ibarat ayam yang jatuh ke dalam kolam. Dia akan berusaha sekuat tenaga balik lagi. Sedangkan bebek itu akan menikmati. Nah, ini bedanya. Logikanya begini, Mbak Rifa. Kalau saya mengorbankan darah anak saya untuk kepentingan saya dihapus dosanya, itu jelas pagan. Setuju kan? Tetapi kalau saya mengorbankan diri saya untuk anak saya, nah itu beda lagi. Jadi artinya kematian Yesus di kayu salib itu bukan karena dia dikorbankan, tetapi itu kerelaan keinginan dirinya sendiri untuk mati menebus dosa-dosa manusia. Ini dua hal yang berbeda loh, ya. Jadi karena kesalahpahaman, maka Anda balik menuduh gitu. Artinya bahwa Kristen itu pagan karena mengorbankan seseorang untuk menebus dosanya. Nah, ini kesalahpahaman udah saya jelaskan ya. Biar nggak panjang, saya bagi-bagi pakai VN kecil-kecil ya. Anda jangan samakan Presiden Jokowi dengan Tuhan. Presiden Jokowi itu tidak maha pengampun, ya. Presiden Jokowi itu tidak mengetahui isi hati koruptor. Ketika koruptor mengembalikan uangnya, dia tetap harus menjalankan hukuman. Sementara Anda tidak bisa menyandingkan seorang hakim di dunia, yaitu manusia, dengan Tuhan. Tuhan itu mengetahui isi hati orang yang jahat atau penjahat atau mantan kriminal, mantan pembunuh. Tuhan itu maha mengetahui. Anda lupa kalau sifat Tuhan kami itu maha pengampun dan maha penyayang. Anda jangan melepaskan sifat Tuhan ketika Anda memahami sebuah ayat. Dan memang Anda tidak akan paham ayat ini karena Anda bukan orang yang disucikan. Allah menjanjikan bahwa orang yang memahami Al-Quran adalah orang-orang yang disucikan. Pertama, orang disucikan ini adalah orang yang bertaubat dari melakukan dosa syirik, dosa menuhankan ciptaan. Ya, Anda mempertanyakan hal yang di luar jangkauan Anda, karena Anda bukan memang tidak berniat untuk memahaminya, tapi Anda hanya berniat untuk
mencoba mencari-cari kekurangan, padahal itu jelas bukan kekurangan. Dan semua umat Islam yang berakal paham betul tentang ayat ini. Tidak ada satupun umat Islam yang khawatir dengan surat Toha ini, tidak ada satupun. Buktinya Anda lihat bagaimana umat Islam menjalani kehidupannya. Tidak ada satupun umat Islam, karena kami paham dengan ayat ini. Kami tidak melepaskan sifat Tuhan itu sendiri. Yang anehnya adalah ketika Anda yakini bahwa dengan mengimani Yesus sebagai Tuhan, terus Anda masuk surga. Itu konyol. Karena apa? Bagaimana seorang pembunuh, seorang pemerkosa, lalu beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, tiba-tiba dia masuk surga. Sementara si pengintip orang mandi juga sama. Dosa pengintip mandi dengan dosa pembunuh sama saja, pukul rata Tuhan. Sama-sama masuk surga ketika mengimani Yesus sebagai Tuhan. Lalu dan anehnya, orang yang pernah membunuh, bagaimana keadilannya bagi orang yang keluarga yang si terbunuh, bahkan si terbunuh sendiri? Di mana letak keadilan Tuhan itu? Anda melepaskan sifat Tuhan yang maha adil itu ketika Anda mengatakan bahwa mengimani Yesus langsung masuk surga begitu saja. Dan Anda seolah-olah orang yang sangat takabur. Takabur kenapa? Takabur karena kalian meyakini bahwa setelah kalian beriman kepada Yesus, kalian langsung berubah menjadi baik. Tidak bisa Anda seperti itu. Buktikan apakah memang ketika seseorang mengimani bahwa Yesus Tuhan, dia langsung berubah jadi baik, langsung berubah jadi malaikat, tidak berbuat dosa lagi? Atau begini maksud Anda, ketika seseorang mengimani Yesus Tuhan, maka dosa-dosa dia, apapun dosa dia akan ditanggung. Jadi ya terserah dia mau berdosa apa tidak, begitu. Luar biasa sekali kekonyolan ini. Dan ini yang tidak masuk akal kepada orang Islam. Orang Islam itu tidak boleh terlepas dari dalil, akal sehat, dan juga moral. Saya sudah bilang itu berkali-kali. Tidak masuk akal ketika kita mengimani Yesus Tuhan, langsung kita masuk surga, dijanjikan surga. Lalu Yesus yang menanggung dosa kita semua. Hebat kali. Di mana letak keadilan Tuhan itu? Di mana letak keadilannya? Lalu di mana letak hikmah kehidupan ini? Sementara orang yang sudah membunuh, memperkosa, mantan kriminal, ketika percaya Yesus Tuhan, oh langsung aja masuk surga gitu. Lalu sisa dosa-dosanya yang lalu ketika dia sudah membunuh, yang terbunuh tidak ada keadilan bagi yang terbunuh. Yang keluarga yang terbunuh begitu saja, tidak ada keadilan bagi dia. Lalu bagaimana dengan apakah Anda yakin setelah Anda mengimani Yesus Tuhan, Anda yakin bahwa Anda tidak akan pernah berbuat dosa lagi ke depan? Besok apakah Anda yakin Anda tidak ngintip orang mandi? Besok Anda yakin apakah Anda ini tidak akan pernah menggunjing orang lain? Besok apakah Anda yakin Anda tidak akan mencopet di tengah jalan? Apakah Anda menjamin kalau seminggu ke depan bahwa Anda tidak akan membunuh seseorang? Anda jamin itu? Ketika Anda langsung berubah menjadi yang mentuhankan Yesus, Anda menjamin bahwa Anda akan berbuat baik ke depan. Itu yang harus Anda pikirkan. Masuk akal tidak? Kalau kami umat Islam, kami diwajibkan setiap hari mengingat Tuhan kami untuk menjauhkan sifat-sifat maksiat, untuk menjauhkan dosa itu. Namun ketika kami tidak sengaja melakukan dosa itu, atau kami khilaf, atau kami sengaja tapi kami meminta ampun kepada Tuhan, kami akan dihakimi. Apabila amalan kami lebih banyak ternyata, maka Tuhan dengan mudahnya mengampuni. Makanya kami tidak boleh membawa dosa sampai mati. Diwajibkan bagi kami bertaubat sebelum kami mati. Setelah kami bertaubat di dunia, maka kami tidak membawa dosa lagi di hadapan Tuhan. Jadi kami mensucikan diri kami sebelum mati. Saya sudah kutip ayat kan buat Anda, surat Toha itu. Saya kutip ayat buat Anda, bahwa setelah Tuhan katakan bagi kalian yang membawa dosa, maka kalian akan masuk neraka. Tapi kalian yang beriman, berbuat baik, Tuhan menjamin surga. Jadi Tuhan itu maha mengetahui siapa yang layak diampuni, siapa yang tidak layak diampuni, karena Tuhan kami maha tahu. Tidak seperti Tuhan Anda. Dia tidak mengetahui ciptaannya ini bersifat seperti apa. Buktinya dia kaget ketika ada makan buah pengetahuan. Dari mana kamu makan buah? Dari mana kamu tahu kalau kamu ini telanjang? Aneh, Tuhan kok bertanya tentang ciptaannya. Dia tidak mengerti ciptaannya. Bukti Tuhan kami mengetahui tentang ciptaannya. Dia janjikan dua tempat untuk kami berpulang, neraka dan surga. Dia tahu ada yang akan menuruti perintahnya, ada yang tidak akan menuruti perintahnya. Dia mengetahui. Nah, Tuhan Anda buat apa dia ciptakan neraka dan surga? Hah? Toh akhirnya dia tidak tahu bahwa umatnya itu akan bisa berbuat baik, makanya dia utus lagi Yesus untuk bunuh diri. Artinya dia tidak tahu bahwa manusia itu ada yang bisa berbuat baik. Contohnya Nuh terpilih menjadi orang yang baik. Contohnya Yohanes si Pembaptis, dia terpilih jadi orang baik, tidak ada membuat dosa. Yohanes Pembaptis. Artinya Tuhan tahu bahwa surga dan neraka itu akan dipilih oleh hambanya sendiri-sendiri. Nah, kalau di keyakinan Anda, yang anehnya adalah ketika meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan,
langsung bisa masuk surga. Tapi anehnya Tuhan itu tidak tahu setelah penyaliban justru kehidupan dunia ini makin kacau balau. Setelah penyaliban terjadi perang dunia. Setelah penyaliban, kalau dulu buah pengetahuan dimakan orang, sekarang buah ginjal dimakan orang. Jadi fungsinya penyaliban apa? Agar manusia bebas berbuat dosa, begitu. Aduh, Anda coba pikirkan, buka otak Anda itu dulu sebelum Anda memahami Al-Quran. Tidak akan sampai otak Anda. Anda bukan orang yang disucikan, Pak. Kembali ke klaim Anda bahwa Isra Mi'raj adalah contoh pagan. Saya tidak mau jauh dari situ. Saya ingin menyelesaikan satu-satu klaim Anda itu. Ketika Anda katakan Isra Mi'raj adalah pagan, artinya Anda juga meyakini agama Anda adalah agama pagan. Karena ingat ya, tokoh Anda Eliasa dan Henokh itu juga naik ke langit. Ingat itu ya. Dan bahkan Yesus pun naik ke langit menurut Anda. Keyakinan kalian. Coba saya ingin Anda betulkan kembali klaim Anda itu. Benar sekali kalau Henokh maupun Nabi Elia itu terangkat hidup-hidup ke sorga. Tetapi ada hal yang berbeda kalau Anda bandingkan dengan An-Nisa 157. Karena gini, Elia dan Henokh itu diangkat di hadapan banyak orang. Sehingga orang-orang tahu dan melihat, membuktikan bahwa dia tidak ada lagi karena diangkat ke sorga. Tapi kalau An-Nisa 157 berbeda. Kenapa? Karena Isa tidak diangkat secara terbuka. Dan itu pun baru diberitahu 600 tahun kemudian. Jadi di situ ketidakmasuk akalannya bahwa Allah nggak mungkin melakukan itu. Karena kalau Allah melakukan itu bukan Allah. Itu manusia. Karena kalau Allah sudah tahu bahwa Isa itu nanti akan disalib, kemudian dia ingin membebaskan, ya dia tidak perlu mengangkat secara ngumpet sembunyi-sembunyi. Tetapi dia udah antisipasi sebelumnya. Seperti halnya beberapa kali Yesus itu lolos yang akan dirajam dari bangsa Yahudi. Jadi artinya bahwa Allah itu sanggup melepaskan orang itu tanpa harus dia itu diangkat secara sembunyi-sembunyi. Nah, disinilah yang saya katakan itu ada pembahasan yang sangat mendalam soal An-Nisa 157. Itu saya udah banyak bicara dengan Bang Jul, dengan siapa dan lain sebagainya. Dan saya buktikan bahwa An-Nisa 157 itu mustahil dilakukan oleh Allah yang sejati. Siapa yang menyaksikan Henokh terangkat ke langit namanya, Pak? Di dalam kitab Anda, sepengetahuan Anda. Siapa yang menyaksikan dan melihat dengan mata kepala ketika Henokh diangkat oleh Tuhan ke langit? Mengapa saya katakan bahwa Isra Mi'raj itu adalah paganisme? Karena Isra Mi'raj itu membuktikan bahwa Allah itu menempati ruang dan waktu. Sehingga dia perlu mengundang Muhammad untuk mengadakan perjalanan semalam meskipun dengan menggunakan borak berkecepatan tinggi. Tapi itu membuktikan bahwa Allahmu itu tidak maha hadir. Dia tidak ada di mana-mana, tetapi dia hanya ada di tahtanya di arasi sana. Dan dia tidak tahu menang soal apa yang terjadi di bumi ini. Itulah sebabnya Muhammad harus diundang ke sana untuk bertemu. Nah, ini paganisme. Apalagi dikatakan di Kiamat 22-23 bahwa Allah itu memang bisa dilihat. Meskipun tidak sekarang. Karena dia nun jauh di sana. Jadi nanti saat di akhirat lah baru bisa dilihat. Lah ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang bisa dilihat itu pasti berbentuk. Ya, Anda nggak mungkin bisa melihat angin karena angin itu tidak berbentuk. Tapi segala sesuatu yang Anda bisa lihat itu pasti berbentuk. Ya, jadi ini ajaran paganisme. Apalagi kalau dikaitkan dengan tawaf pagan, itu udah jelas itu paganisme berhala. Kenapa? Ya karena Anda melanjutkan ritual pagan yang sudah ribuan tahun, kemudian diteruskan. Dan ada hadisnya yang mengatakan barang siapa mirip sebuah kaum, dia adalah bagian daripada kaum itu. Jadi berarti Anda bagian dari paganisme.
Yang jelas-jelas terbukti bahwa suku Quraisy itu melakukan paganisme dengan melakukan tawaf 7 kali di tempat yang sama, di Ka'bah. Bedanya, sebelumnya 360 batu, sekarang tersisa 1 batu. Sebelumnya dilakukan telanjang bulat, sekarang dilakukan berbaju. Nah, itu bukannya itu kelanjutan dari paganisme? Nah, silakan kalau Anda nggak setuju, jelaskan gitu. Alasan Anda tadi, kenaikan Nabi Muhammad SAW disebut dengan pagan karena tidak ada saksi yang menyaksikan. Lalu siapa yang menyaksikan Henok naik ke langit? Anda menyaksikan dengan mata kepala Anda. Jawab itu dulu. Standarisasi kita itu kalau kita berikan kepada orang lain harus terpenuhi dulu dengan kita. Paganism adalah menyembah ciptaan. Berhala itu bisa apa saja, bro. Manusia itu berhala. Ketika kita menyembah manusia yang jelas-jelas ciptaan, yang lahir dari kemaluan, itu pagan. Apalagi dikaitkan dengan penebusan dosa membutuhkan darah manusia. Kalau Anda katakan itu adalah dirinya sendiri, yang sudah kami buktikan bahwa itu bukan Tuhan. Elohim tidak pernah mengatakan dia akan turun menjadi manusia kemudian menebus dirinya, menebus hamba-hambanya. Tidak ada. Dia mampu menghancurkan manusia kok di zaman Nuh. Dia bablaskan semua dengan air, bisa kok. Dia mampu membalikkan Sodom dan Gomora. Dia pembalas loh. Anda sesuai dengan Alkitab dong kalau seandainya berstatement ini. Di dalam Nahum 1 ayat 2, dia itu pembalas. Tidak ada dia katakan dia itu akan membiarkan begitu saja. Dia akan menghukum sesuai dengan perbuatan manusia. Itu sifatnya. Dia menyimpan dendam, menyimpan murka. Anda baca Nahum 1 ayat 2, dia pembalas. Lalu kata Anda dia membalaskan dosa seluruh umat manusia yang entah siapa-siapa saja, yang bukan saudaranya Yesus, bukan adik kakaknya Yesus, kepada Yesus, anak seorang wanita bernama Maryam, yang katanya tidak pernah berbuat dosa. Apakah Anda pikir Tuhan itu adil? Tuhan itu maha kasih seperti itu? Itu yang disebut dengan paganism. Yaitu Tuhan membutuhkan darah manusia. Karena dia memiliki persyaratan tertentu untuk menghapus dosa. Membutuhkan kematian yang dihinakan, yang dikutuk di tiang salib. Moral dari mana itu seperti itu? Kematian seorang manusia yang diludahi, dihina, ditelanjangi, dikutuk lagi. Di mana letak moral? Masa manusia lebih bermoral daripada Tuhan? Anda katakan itu bukan paganism. Anda ini Isra Mi'raj, Anda katakan paganism. Sementara Henok juga naik ke atas langit. Tidak ada yang menyaksikan. Siapa saksinya Henok naik ke langit? Sehatlah, Pak. Kalau perlu Anda cari jamu, masukkan sedikit ke dalamnya kopi, Anda campur dengan sedikit sianida, nah Anda minum. Mungkin Anda bisa sehat dengan cara seperti itu. Umat muslim di sini, namanya kalau setan itu pasti mengganggu. Setan itu akan berbisik-bisik mengganggu kita, memancing-mancing kita berbuat meningkatkan emosi kita agar kita marah. Nah, itu pekerjaan setan. Jadi tidak perlu kita melayani mereka yang memang bersifat seperti itu, berkarakter seperti iblis, yang tidak beradab, tidak punya malu, tidak punya adab, tidak tahu malu gitu ya. Dan bangga dengan hal itu gitu. Tidak usah dilawan, tidak usah kita ajak diskusi mereka yang memang mau berdiskusi. Kita membuat grup ini bukan grup hujatan, tetapi kita sama-sama di grup ini saling berdialog ya. Jadi untuk yang lain orang Islam di sini saya mohon saya mengingatkan antum semua yang orang Islam di sini tidak perlu terpancing emosi ya. Kalau buat lucu-lucuan aja nggak apa-apa. Tapi ingat kita tidak boleh menghujat sembahan orang lain dan bahkan menghina Yesus kita tidak boleh karena dia adalah Nabi Allah. Dan terserah bagi yang mereka orang yang berseberangan dengan kita, kalau mereka menunjukkan akidah mereka seperti itu ya biarkan saja. Itu bukti buat kita semua bahwa beruntungnya kita menjadi orang Islam, itu saja. Sepertinya banyak kesalahpahaman yang Anda tuduhkan kepada Kristen. Kalau Anda katakan bahwa di surga banyak pelacur dan perempuan Sunda pemungut cukai, itu Anda salah paham terhadap ayat itu. Itu yang dimaksud adalah orang-orang yang rendah hati, yang mau bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat, meskipun dia pelacur-pelacur atau pemungut cukai perempuan Sunda, maka dialah yang akan lebih dulu masuk kerajaan surga. Itu maksudnya. Ya. Dan tentu kami pun percaya bahwa Tuhan itu tidak bisa ditipu. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan enak sekali jadi orang Kristen, cukup dengan percaya bisa masuk surga. Oh, Allah itu tidak bisa ditipu dengan cara begitu. Kami sebagai orang Kristen menerima keselamatan itu, jaminan keselamatan dengan hati yang gentar
dan takut. Karena itu diberikan kepada kita sebagai anugerah. Itu bukan hasil karya kita, bukan hasil perbuatan kita yang bisa kita klaim, loh saya sudah berbuat baik, saya sudah beramal, saya sudah begini. Ini hak saya sekarang masuk surga. Gak seperti itu. Karena surga itu adalah anugerah. Tidak ada satupun orang yang bisa memegahkan diri dan mengatakan, ini hasil saya, ini hasil perbuatan saya. Makanya kalau Anda tadi memakai ayat yang mengatakan tidak semua orang yang memanggil Yesus Tuhan, tetapi mereka lah yang melakukan kehendak Bapa. Nah sekarang apa kehendak Bapa itu? Anda buka di Yohanes 6 ayat 40 dikatakan bahwa sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kalau Anda mengkaitkan semua yang penghakiman yang dikatakan oleh Yohanes dan sebagainya, itu bukan berbicara soal sorga dan neraka. Tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan sudah diselamatkan masuk sorga, dia akan dihakimi di sorga untuk menentukan pahala, hadiah, ataupun yang lainnya di sorga. Tapi tidak menghapus bahwa dia akan masuk sorga. Satu-satunya yang bisa melepaskan dia keluar daripada sorga itu adalah kalau dia tidak lagi percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Ya. Jadi disinilah yang sebenarnya Anda keliru di dalam memahami kekristenan. Pertanyaan saya adalah ketika seorang Kristen mengatakan dirinya bertuhankan Yesus, apakah dia langsung berubah menjadi malaikat? Apakah dia tidak akan berbuat jahat lagi ke depannya? Itu pertanyaan saya dulu buat Anda. Kalau seandainya Anda katakan ketika seseorang meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, dia langsung selamat dari dosa-dosa yang dia lakukan. Bagaimana ketika dia melakukan dosa kembali, dia membunuh lagi waktu dia sudah menjadi Kristen? Apakah dia masih selamat? Kalau memang begitu, artinya apa? Artinya Anda katakan bahwa setelah setiap manusia mengatakan Yesus adalah Tuhan, dia selamat, dia tidak memiliki dosa lagi kan? Lalu artinya jika ada orang Kristen yang membunuh, maka dosa pembunuhan itu tidak dia tanggung, tapi sudah ditanggung lagi oleh Yesus. Begitukah? Kalau begitu menurut Anda, apakah orang yang sedangkan Bani Israel saja sudah diberi hukum-hukum, sudah diperlihatkan mukjizat Musa, masih saja ingkar, apalagi orang-orang akhir zaman ini yang merasa aman dari dosa? Apa menurut Anda dia akan semakin baik? Orang yang merasa dirinya aman dari dosa, apakah menurut Anda akan menjadi semakin lebih baik lagi? Ada Anda lihat orang Kristen yang seperti itu, ketika dia langsung menjadi Kristen, dia tidak pernah lagi berbuat dosa seumur hidupnya. Ada orang yang seperti itu. Ada. Anda menjamin ketika ada orang mengatakan Yesus Tuhan, dia langsung tidak pernah berbuat dosa lagi. Begitu. Sekarang kalau Anda baca di dalam Taha 74, Anda simak baik-baik apa yang dikatakan di situ. Anda boleh menafsirkan bahwa itu kan ayat itu nanti tergantung kepada amal, tergantung kepada kebaikan, tergantung kepada apakah pada saat meninggal dia akan melepaskan dosanya. Saya tidak menemukan ayat Quran seperti itu ya. Kenapa? Karena ayat Taha 74 itu begitu tegas, begitu sakleknya yang mengatakan bahwa barang siapa, artinya setiap orang loh, yang berhadapan dengan Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka dia akan masuk neraka jahanam. Jadi gak benar kalau Anda katakan bahwa dosa itu sesuatu yang bisa Anda pegang, kemudian Anda lepaskan. Sehingga pada saat Anda sebelum meninggal, terus Anda lepaskan itu dosa itu. Ya nggak bisa. Karena dosa itu melekat sesuai dengan perbuatannya. Dan kita lihat seperti kejatuhan Adam di Taman Eden itu adalah karena masalah iman, bukan masalah perbuatan. Dia tidak kriminal. Dia hanya beriman kepada iblis. Dan itu bermanifestasi pada perbuatannya. Jadi artinya gini, kalau seseorang imannya benar, perbuatan dia akan benar. Kalau imannya salah, perbuatan dia juga akan salah.
Jadi kembali ke Taha 74, itu jelas ini adalah keluar dari mulut Allah sendiri yang Anda percayai. Jadi artinya dia tidak akan lepas daripada ayat ini. Artinya tidak akan ada satu orang pun yang ada di dalam sorga pada saat dia berdosa. Kalau Anda mengampuni dosa, Anda berdosa terus minta ampun, dan Anda yakin diampuni, oke, Anda bisa hapus. Anggaplah dihapus. Bagaimana dengan dosa Anda masa kecil? Bagaimana dengan dosa Anda yang Anda lupa? Dan bagaimana Anda dosa-dosa yang tersembunyi yang Anda tidak tahu? Apakah Anda dengan mudah mengatakan, oh, Tuhan, tolonglah hapus semua dosa saya? So simple begitu ya? Kalau Anda bertobat, ya jelas Anda harus sebut dosa apa yang Anda bertobat itu. Dan kalau Anda lupa, bagaimana? Jadi makanya saya yakin, begitu membaca Taha 74, maka tidak ada satu orang pun yang lolos, itu pasti masuk neraka. Dan begitu ayat 75-nya, itu adalah ayat hiburan. Karena nggak mungkin orang lolos dari ayat 74, bisa masuk ke 75. Karena 75 itu diperuntukkan bukan orang yang berdosa. Kalau orang berdosa udah masuk ke 74. Yang jelas 75 itu untuk yang tidak berdosa dan beriman. Umat Islam itu bukan cuma Taha 74 aja ayatnya, Pak. Kalau Anda memakai logika Anda ini kepada terhadap agama Anda, maka Anda akan blunder. Ingat, Yesus katakan di dalam Lukas bahwa cobalah masuk ke jalan sempit itu, maka tidak ada yang selamat. Bahkan yang makan bersemeja dengannya dan yang diajarkannya digorong-gorong. Bagaimana Anda menyikapi ayat itu? Hah? Anda blunder. Dan umat Islam tidak mengambil sepotong ayat begitu saja tanpa mengenal siapa Tuhannya. Al-Quran itu terdiri dari banyak ayat. Dan orang Islam paham dengan ayat itu. Bahkan setelah ayat itu sudah Allah katakan, bagi siapa yang beriman dan berbuat baik, maka mereka akan masuk surga. Tidak semua orang Islam ini yang berdosa di dunia membawa dosa ketika dia sudah mati. Banyak orang Islam ini sebelum dia mati, dia sudah bertaubat. Maka sudah terhapuskan dosanya karena Tuhan Maha Mengampuni. Anda tidak paham ini, bagaimanapun saya menjelaskan kepada Anda menolak memahami ini. Sementara Anda blunder. Anda baca Lukas di mana dikatakan Yesus mengatakan bahwa cobalah masuk ke pintu sempit itu, tidak ada yang selamat. Bahkan yang makan semeja dengannya dan yang diajarkannya digorong-gorong. Anda pegang saja ayat itu dulu. Bagaimana Anda katakan bahwa Yesus juru selamat? Hah? Coba saya tanya kembali kepada Anda. Anda berdalil lagi bahwa saya tidak disucikan sehingga saya tidak memahami Toha 74-75. Lah kita kan tidak memperbincangkan iman masing-masing. Kita berbicara berdasarkan akal sehat. Ya. Nah, saya memakai kisah tentang NKRI itu bukan membandingkan antara Jokowi dengan Alo. Saya ingin menunjukkan bahwa hukum manusia itu pun juga tinggi, mulia. Artinya dia memenuhi janjinya. Jadi tentu hukum Allah akan lebih tinggi dari itu. Itulah sebabnya saya sorot Toha 74. Kenapa? Karena bunyi ayat itu seperti itu. Lain kalau bunyinya, ya barang siapa dalam keadaan berdosa, maka Allah akan memperhitungkan neraka jahanam. Nah, itu ada celah di situ. Atau maksimal nanti masuk kepada neraka jahanam. Atau kemungkinan besar masuk neraka jahanam. Atau nanti akan dilemparkan kalau tidak bertobat ke neraka. Nah, itu baru ada celah. Ini Toha 74 ini nggak ada celah. Saya katakan tidak ada celah. Kalau Anda katakan ada celah, Anda robah ayatnya. Kalau Anda yakin itu salah. Di situ jelas dikatakan, sesungguhnya barang siapa datang kepada Allah dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalam neraka dan ia tidak pula hidup. Itu nggak ada celah. Anda mau ngomong apa? Anda aja yang bikin celah sendiri. Seolah-olah gitu dengan bertobat, Anda udah selesai dengan ayat ini. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena Allah akan terikat kepada ucapannya itu. Kalau ada orang-orang yang berdosa di sorga, jelas ayat ini akan menuduh Allah itu tidak maha suci lagi.
artinya dia menjilat ludahnya sendiri, ya. Nah, itu bedanya. Ya. Apa yang dikatakan di dalam Toha 74, apalagi ini Quran bukan hadis. Kalau Anda mengatakan pengampunan, betul, Allah itu maha pengampun, saya setuju, maha adil, setuju, tapi dia juga maha suci. Artinya maha suci, dia tidak akan menjilat ludahnya sendiri. Di Taha 74 sudah begitu gasnya dikatakan, Anda nggak ada celah, Anda akan masuk neraka. Artinya kalau Anda masuk sorga, itu tinggal pilih, apakah Allah maha suci atau tidak. Kalau Allah Anda katakan tetap maha suci, dia harus laksanakan Toha 74 ini. Paham nggak? Nah, itu akal sehat. Kalau Anda mau berbicara, jangan menghibur diri, karena Allah tidak pernah mengubah ayat ini. Kesalahan di dalam Anda memahami kekristenan, Anda lihat daripada Maria Magdalena. Maria Magdalena itu pelacur, kan sudah diketahui. Dia itu juga hampir mati dirajam kalau dibiarkan. Nah, Anda lihat bagaimana, apakah dia berbuat begitu lagi nggak? Ketidak. Nah, itu Maria Magdalena memberikan contoh pertobatan, di mana dia beriman, dan dia adalah wanita pertama yang diberi kesempatan melihat tubuh kebangkitan Yesus. Kan luar biasa. Jadi kalau Anda memandang orang-orang melakukan dosa seenaknya, itu Anda cuman memakai oknum untuk membenarkan pandangan Anda. Ya, oknum, biarkanlah dia bertanggung jawab kepada Allahnya, karena tidak ada firman yang bisa melepaskan dia. Sampai dia tidak beriman lagi, maka dia rontok. Jadi harus Anda pahami bahwa Tuhan itu nggak bisa ditipu. Ya, Anda bisa lihat Daud itu bagaimana, itu dosanya banyak itu, dengan Berseba dan lain sebagainya. Ya, Musa membunuh orang Mesir. Kalau dia diterapkan ke Taha 74, dia nggak lolos, dia masuk neraka. Kenapa? Itulah sebabnya Taha 74 itu ada yang sama di dalam Kristenan, ya, yaitu di kitab Roma. Jadi hukuman tetap jalan, tetapi karena Anda percaya, maka Anda menyerahkan diri Anda itu untuk ditanggung oleh Yesus. Kan itu ditawarkan. Kalau Anda nanti di neraka terus protes kepada kami, kepada saya yang ada di sorga, oh, itu tidak adil. Tuhan akan tanya kepada kamu, apakah kamu menerima tawaran supaya dosamu yang tidak kelihatan itu ditanggung? Anda akan jawab, tidak. Saya kan mau nanggung dosa saya sendiri. Berarti Anda sudah menerima konsekuensinya bahwa Anda mau menanggung dosa Anda sendiri. Jadi Anda tidak bisa menuntut keadilan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menawarkan apakah dosa Anda mau ditebus atau tidak sejak Anda masih hidup di dunia. Karena setelah Anda meninggalkan dunia ini, maka kesempatan itu udah nggak ada lagi. Jadi mau tidak mau, Anda tidak bisa protes soal keadilan Tuhan.